Oi cuy, gimana nih kalian kabarnya? Di video kali ini gue mau bantuin salah satu subscriber gue untuk ngerakit dream PC-nya yang menurut gue pribadi dari looks atau tampilannya keren banget. Yang paling bikin stand out dari PC ini menurut gue adalah penggunaan kabel RGB dari Lianli Streamer Plus V2 RGB cable di kabel 24 pin dan kabel 8 pin PCIe-nya. Asli ini kabel keren banget cuy, nggak ada obat. Tema rakitan PC kali ini adalah all white dengan specs kombinasi pakai Intel Gen 12 Alder Lake Core i5 12400F dan AMD Radeon RX 6600 XT. Specs kombinasi ini menurut gue buat rakitan PC mid-end udah cukup banget buat ngegame dan udah capable banget, dimana game-game AAA terbaru udah bisa dilibas settingan rata kanan dan FPS di atas 60 pastinya. Buat kalian yang tertarik sama PC ini, link pembelian komponen-komponennya udah gua taruh di kolom deskripsi ya cuy. Total untuk rakitan PC ini budgetnya sekitar 19 juta, tapi gue juga udah kasih alternatif komponen lain dengan kombinasi yang sama, i5 12400F plus RX 6600 XT dengan budget sekitar 12 jutaan aja. Buat kalian yang lebih suka sama Nvidia dan RTX-nya, bisa banget juga, udah gua kasih juga ya link pembeliannya di kolom deskripsi. Oh iya, kalau kalian juga tertarik buat dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gua @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau jelasin komponen-komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini. Buat prosesornya yang gue pakai di rakitan PC kali ini adalah prosesor dari Intel Gen 12 Alder Lake Intel Core i5 12400F. Prosesor ini menurut gue adalah salah satu pilihan terbaik buat rakitan PC mid-end di harga 2 jutaan, dimana di segmen ini kompetitornya dari AMD adalah Ryzen 5 5600, dan menurut gue i5 12400F ini lebih unggul sedikit di performance-nya, tapi AMD Ryzen 5 5600 unggul di price to performance-nya. Tapi either way, gue yakin kalian gak bakal nyesel sih rakit pakai i5 12400 atau Ryzen 5 5600, karena dua-duanya udah sama-sama bagus dan beda tipis aja kok. Balik ke masing-masing preferensi pribadi aja ya. Kalau kalian yang prefer pakai Intel silahkan, kalau kalian prefer pakai AMD Ryzen juga silahkan kok. Lanjut ke motherboard. Di sini gue pakai motherboard favorit gue buat Intel, ASRock B660M Pro RS. Kenapa motherboard ini jadi motherboard favorit gue buat rakitan PC Intel mid-end? Pertama dari desainnya dulu deh ya. Menurut gue desain dari motherboard ini keren dan cukup minimalis, all black gitu dan gak norak desainnya. Dari segi slot expansion, motherboard ini juga udah cukup banyak slot expansionnya, jadi udah bagus kalau kalian kedepannya mau upgrade. Selain itu motherboard ini juga udah punya banyak header ARGB, jadi udah cocok juga buat kalian yang suka sama RGB-RGB-an. Harga dari motherboard ini juga terbilang cukup murah buat segmen MOBO di seri B660M. Next, VGA. VGA yang gue pakai di rakitan PC kali ini adalah VGA dari AMD Radeon RX 6600 XT. Kenapa gue pilih pakai RX 6600 XT di rakitan kali ini? Karena price to performance dari RX 6600 XT lebih bagus daripada RTX 3060 buat gaming. Performance gamingnya di atas RTX 3060 tapi harganya lebih murah, jadi ya RX 6600 XT udah jadi pilihan terbaik sih buat rakitan subscriber gua kali ini yang kebutuhannya cuma buat gaming aja. Buat detail perbandingan performance antara RX 6600 XT dan RTX 3060, kalian bisa cek dan tonton video gua yang rekomendasi VGA di tahun 2022 ya cuy. Klik aja di pojok kanan atas video ini, oke? Lanjut ke RAM, di sini gue pakai RAM 16GB 8x2 DDR4 dengan speed 3600 MHz dari merek Tim Delta RGB yang warna putih. RAM 16GB udah cukup banget buat gaming, gak kurang dan gak mubazir juga kalau buat gaming. Gue ambil yang speed 3600 karena harganya sama ya kayak yang 3200, jadi ya kenapa enggak kan. Siapa tahu kedepannya subscriber gue mau upgrade CPU-nya. Lanjut ke cooler, di sini gue pakai AIO water cooling dari merek Aigo Dark Flash DX240 V2 yang warna putih. Kenapa gue pakai cooler ini? Karena yang pertama dari desainnya gue suka banget sama AIO water cooling ini. Menurut gue keren dan estetik banget desainnya, apalagi warnanya ada yang putih juga, jadi cocok banget sama rakitan PC gue kali ini yang temanya all white gitu.
AI water cooler ini juga udah ARGB, jadi kalian udah bisa custom sesuka hati RGB-RGB-nya. Cooler ini juga udah bagus banget performance-nya dan lebih dari cukup buat ngehandle prosesor i5 12400F. Di suhu idle, suhunya cuma di sekitar 30-an derajat Celcius aja, sedangkan di kondisi lagi main game, suhunya cuma sekitar 40-50 derajat aja. Udah adem banget deh pokoknya. Lanjut ke storage. Nah, untuk SSD-nya di rakitan kali ini gue pakai SSD NVMe Gen 3 yang 512GB dari merek Adata XPG SX6000 Lite. SSD ini udah cukup oke dan ngebut buat booting Windows dan aplikasi-aplikasi plus game-game utama yang sering kalian pakai kok. Buat yang ada budget lebih bisa ambil SSD NVMe yang Gen 4 atau yang kapasitasnya lebih ya. Selain pakai SSD di rakitan kali ini, gue juga pakai harddisk 2TB dari merek Seagate ya cuy. Nothing special, tapi ya harddisk masih jadi pilihan utama sih kalau buat nyimpan data-data yang makan tempat. Next, power supply. Di sini gue pakai power supply 650 watt dari merek FSP, tipenya HP Pro 80 Plus Bronze. 650 watt udah cukup banget buat ngehandle i5 12400F dan RX 6600 XT. Bahkan sebenarnya PSU 500 watt pun udah cukup kok, tapi ada baiknya kalian lebihin aja ya PSU-nya biar kalau kedepannya mau upgrade nggak repot, oke? PSU ini juga udah punya sertifikasi 80 Plus Bronze dan kabelnya udah full black. Harganya juga oke buat di segmennya, jadi menurut gue PSU ini udah cukup recommended. Lanjut ke casing, di sini gue pakai casing dari merek Metallic Gear tipenya Neo Cube warna putih. Kenapa gue pilih casing ini? Karena pertama casing ini looks-nya mirip banget sama Lianli O11 Dynamic dan preferensi subscriber gue sendiri sih yang pengen looks-nya yang kayak gini. Oh ya, merek Metallic Gear sendiri itu ternyata kayak satu grup gitu ya sama Vantex. Jadi ya udah nggak perlu diraguin lagi sih, build quality-nya bisa dibilang premium cuy. Bagus dan kokoh deh pokoknya. Kenapa nggak ambil casing Lianli O11 Dynamic aja sekalian? Karena ada ceritanya sih cuy, nanti deh gue ceritain sambil rakit PC-nya. Oh ya, casing ini juga airflow-nya menurut gue udah oke banget. Support 9 fan dan udah ada RGB-nya sendiri cuy di case-nya di bagian depan, kayak RGB strip gitu. Kabel manajemen dari case ini juga udah bagus banget menurut gue, lega banget lah pokoknya. Overall keren sih, gue suka sama desain dan build quality-nya. Cukup recommended buat alternatif kalian yang mau rakit dengan looks Lianli O11 Dynamic. Lanjut ke fan-nya, di sini gue pakai fan dari merek Aigo Dark Flash Infinity 8 yang 5-in-1. Yang warna putih dan ekstra 2 fan lagi, biar total ada 9 fan di casingnya. Jadi penuh cuy case-nya sama fan-fan RGB. Gue pilih fan ini karena pertama biar fan-nya matching semua kayak fan yang udah include di AIO water cooling-nya. Dan fan ini juga harganya termasuk murah cuy buat fan ARGB. Cuma dengan 480.000 aja kalian udah dapetin 5 buah fan ARGB termasuk kontrolernya loh. Looks-nya juga oke menurut gue. Di bagian tengah depan fan-nya ada kayak desain infinity-nya gitu deh. Pokoknya RGB gitu. Last but not least, terakhir yang menurut gue bikin rakitan PC kali ini stand out adalah kabelnya. Di sini gue pakai kabel ARGB dari merek Lianli, Streamer Plus V2 buat kabel 24 pin dan kabel 8 pin PCIe-nya. Asli kabel ini keren banget cuy, nggak cuma RGB-nya aja yang bikin keren, tapi preset-preset modenya tuh keren-keren banget animasinya. Nanti kalian lihat sendiri deh ya pas PC-nya udah jadi. Gue aja yang nggak terlalu suka sama RGB-RGB-an suka banget sama kabel ini. Buat kabel 8 pin CPU-nya, di sini gue juga pakai kabel sleeve warna putih dari merek Tecware ya cuy. Sip, komponen udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Oke, sambil rakit PC-nya gue mau sambil ngobrol-ngobrol dikit nih sama kalian. Ada satu hal sih yang pengen gue obrolin. Buat kalian yang lagi mau rakit PC, kalian coba deh cek-cek harga komponen dari AMD. Sekarang tuh harganya lagi pada terjun bebas banget cuy, asli. Dari mulai VGA sampai prosesor, harganya lagi nggak logis banget. In a good way ya. Tapi beneran deh, contohnya prosesor deh ya. Sekarang harga prosesor Ryzen 5000 series sudah turun banget. Mungkin karena Ryzen 7000 series sudah launching juga sih. Bayangin aja sekarang harga Ryzen 7 5700X kalian bisa dapetin di harga 3,9 jutaan aja. Itu yang garansi resmi loh. Bandingin dengan kompetitornya yang dari Intel Core i7 12700F yang harganya masih di 5,5 juta. Beda sekitar 1,5 juta loh harganya.
Asli, menurut gua worth it banget sih sekarang rakit pakai AMD. RX 6600 XT sekarang tipe entry levelnya kalian udah bisa dapetin di harga 4,8 jutaan aja loh. Asli ini murah banget, gak ada obat. Buat perbandingan dari kompetitornya, contoh RTX 2060 yang sikut-sikutan sama RX 6600, sekarang harganya masih di 4,7 juta ke atas cuy. Bedanya hampir sekitar 1 juta sama RX 6600. RTX 3060 yang kompetitornya RX 6600 XT juga harganya masih di sekitar 5,5 jutaan. Bedanya lumayan loh. Padahal dari segi performance buat gaming dan efisiensi dayanya AMD lebih bagus dari Nvidia. Menurut gua alasan yang masuk akal buat kalian ambil Nvidia kalau kebutuhan kalian gak buat gaming aja sih. Misalnya kalian suka rendering 3D atau editing gitu. Baru sih ambil Nvidia, masih masuk akal buat gua. Tapi kalau mainly kebutuhan kalian gaming aja, nggak logis sih kalau sekarang ngambil Nvidia. Oh iya, kenapa gue nggak pakai casing Lianli O11 Dynamic Mini aja di rakitan kali ini? Jadi gini cuy, pas lagi beli komponen-komponen PC kali ini tuh awalnya rencana gue mau pakai casing Prime XK, tapi ternyata stoknya di mana-mana nggak ada. Akhirnya subscriber gue jadi rada bingung dan ragu juga nih mau pakai casing apa, dan akhirnya casingnya kita beli paling terakhir aja setelah komponen-komponen lain udah dibeli semua. Dan akhirnya subscriber gue tetap pengennya looks PC-nya kayak Lianli O11 Dynamic. Terus tadinya udah mau pakai Lianli O11 Dynamic Mini aja, tapi masalahnya ada di power supply, karena tadinya kan kita nggak ada rencana nih pakai Lianli O11 Dynamic Mini, dan rencana awalnya emang pakai casing Prime XK yang power supply-nya size ATX. Akhirnya udah kebelilah PSU ATX dan gak bakal muat kalau dipasangin di casing Lianli O11 Dynamic Mini. Akhirnya alternatif terbaik buat casingnya kita pakai casing Metallic Gear Neo Cube ini deh. Kalau menurut gue sih case ini udah bagus banget juga kok. Cuma kekurangannya satu aja kalau menurut gue, ukurannya yang gede banget. Bayangin aja ini case support dual system. Jadi ya lumayan gede sih ukuran casing ini. Oh ya, tadinya juga buat kabel RGB Lianli Streamer Plus V2-nya juga cuma mau buat yang kabel 24 pinnya aja. Tapi pas udah jadi, subscriber gue ngerasa tanggung gitu. Yang 8 pin PCIe-nya jadinya sekalian juga deh. Akhirnya nambah lagi deh setelah PC-nya jadi. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja lah ya, kita first boot. Moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, aman. Asli ini PC keren banget looks-nya, nggak bohong deh. Berasa kayak PC-PC yang suka ada di Reels IG atau Shorts YouTube gitu nggak sih? Yes, betul banget, kabel RGB yang di PCIe 8 pinnya belum kepasang cuy di sini karena itu belakangan baru ditambahin. Buat detail performance-nya sendiri langsung aja ya, gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. What's that now? Don't like the cold? Can't stand today. We have a ritual to perform, you and I. Here. Wear this. It belonged to my daughter. Good. Today, I speak your name, girl. Will the goddess speak it back? Normally, it would be the mother who declares, if you had one. The whole village would attend, and matriarchs perform the ritual. But we are outcasts.
us were left the splendors of creation, beasts of air, water, earth, and steel. A little anesthesia. Motherfucker. Everything chill, mano? Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local would try to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. You need help. It's I'm in. my bro jumped the joint. Deserve? I'll talk to Kirk. But then you're gonna owe me one. Got a Nova idea. Mm-hmm. Cream ride there on the page. Only 4 of them in Inst. Uh-huh, and 4? Number 4. I'm no thief. Even if I wanted to. Well, gimana? Menurut kalian oke nggak kombinasi i5 12400F dan RX 6600 XT? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Buat rakitan PC kali ini, gue nggak terlalu nge-push budgetnya buat maksimalin spek sih. Karena dari subscriber gue sendiri, di sini lebih ngutamain looks PC-nya. Total PC ini sekitar 19 juta ya cuy budgetnya. Tapi ya, kalau kalian pengen tampilan yang biasa-biasa aja, budget sekitar 12-13 jutaan udah dapet kok kombinasi i5 12400F plus RX 6600 XT. Semuanya balik lagi ke kebutuhan dan kepuasan orang, kan beda-beda ya. Overall, gue suka sih sama looks PC ini, keren banget. Performance gamingnya juga udah cukup banget, game-game terbaru udah bisa rata kanan dan FPS-nya juga udah cukup tinggi. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya.
Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini. I'll see you guys on the next video. Ciao!